Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas passive voice ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif itu yang subjeknya melakukan pekerjaan, sementara kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi subjeknya akan menjadi objek dan di situ ada syarat by agent seperti itu. Kita lihat syarat-syaratnya ya. Aturan passive voice di sini syarat pertama, kata kerjanya harus transitif, maksudnya kata kerjanya itu harus memiliki objek gitu. Jadi ada kata kerja intransitif sama transitif. Kalau transitif itu memiliki objek, sementara intransitif tidak membutuhkan objek, seperti itu. Yang kedua, menggunakan rumus be dan verb 3 seperti itu. Terus yang ketiga itu objek kalimat aktif menjadi subjek. Jadi objeknya akan menjadi subjek pada kalimat pasif seperti itu. Syarat yang keempat, subjek kalimat aktif menjadi keterangan pelaku dalam kalimat pasif dan diawali by agent. Maksudnya subjeknya ini akan menjadi objek dan di situ diletakkan by seperti itu. By siapa seperti itu. By agent bisa dihilangkan dengan syarat 1. Kata gantinya tidak jelas. Misal ini bentuk benda umum seperti people, animal, person, dan seterusnya. Di sini jika ada kata kerjanya merupakan general job. General job yang seperti apa maksudnya? Ya seperti supir itu kan mengendarai kendaraan pasti. Orang yang mengajar siswa pasti kan pengajar, seperti itu kan udah umum gitu, orang tahu gitu, nggak perlu disebutkan. Lanjut contoh ya, passive voice simple present. Di sini kita harus tahu tenses ya. Kenapa kita harus belajar tenses ya, ini alasannya karena banyak kalimat-kalimat yang bulat seperti kalimat passive voice seperti itu. Ada banyak lagi rumus-rumus grammar itu. Jadi ini many students play football in the yard. Kita harus tahu subjek, verb, objeknya dan adverbnya. Kalau sudah tahu enak nanti. Jadi kita lihat subjeknya kan many students, sementara play itu sebagai verb atau kata kerja dan football itu sebagai objek. In the yard itu sebagai kata keterangan. Setelah kita tahu subjek, verb, sama objek dan keterangannya, kita tinggal balik-balik. Seperti pada syarat bahwasanya subjek itu akan menjadi objek, verbnya itu diganti be verb 3 untuk football atau keterangan objeknya itu akan menjadi subjek. Jadi objeknya ditarik dulu, ditarik pada subjek dalam posisi subjek. Football seperti itu, kita lihat tensisnya karena tensisnya simple present. Football berarti menggunakan is atau are? Is ya. Is langsung letakkan verbnya diubah menjadi verb 3. Is played by ya, itu kan ada syarat by agent tadi. By siapa? Subjeknya ditarik ke objek. By many students. Nah, ini in the yard-nya tinggal letakkan di belakang seperti itu. Jadi ketika ada kata keterangan, kita sendirikan dulu. Yang penting kita tahu subjek, verb, dan objeknya dan tensisnya apa seperti itu. Kalau keterangan pasti di belakang seperti itu. Ya. Untuk lanjut contoh lagi. Ini pada tenses passive voice present continuous ya. Present continuous bukan past continuous, sorry. The thief is stealing a car in the parking area. Pencuri itu sedang mencuri sebuah mobil di area parkir. Jadi kita lihat subjeknya kan the thief, is stealing itu verbnya, sedang mencuri, a car itu objeknya, in the parking area itu keterangan tempat. Jadi kita tarik dulu posisi objeknya,
posisi objeknya menjadi subjek. A car ini ditarik menjadi subjek. A car karena subjeknya satu berarti menggunakan is karena tensisnya present continuous, ini bukan past continuous tapi present continuous. A car is being, jadi ada beingnya karena ini continuous, is being. Stealing itu menjadi verb 3 karena syaratnya selalu menggunakan verb 3. A car is being stolen by siapa? Subjeknya ditarik menjadi objek, by the thief. Baru letakkan kata keterangannya, in parking area. Seperti itu. Untuk kalimat aktifnya, the thief is stealing a car in the parking area. Pencuri itu sedang mencuri sebuah mobil di area parkir. Sementara untuk kalimat pasifnya, sebuah mobil sedang dicuri oleh pencuri. Ini sebenarnya the thief ini nggak perlu dicantumkan karena sudah jelas yang namanya pencuri. Nah, yang namanya yang mencuri barang itu pasti pencuri, seperti itu. Berarti langsung aja sebenarnya, a car is being stolen, cukup in parking area. Sebuah mobil sedang dicuri, seperti itu. Karena yang mencuri sesuatu atau barang itu pasti pencuri, seperti itu. Itu udah jelas sebenarnya. Nggak apa-apa, ini buat contoh saja. Seperti itu. Jika memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita bahas lagi yang passive voice tapi bentuknya present perfect. Lanjut ya. Nih, present perfect. The thief has stolen a car in the parking area. Seorang pencuri atau pencuri itu has stolen berarti telah mencuri sebuah mobil di area parkir, seperti itu. Kita akan lihat subjek verb objeknya. Objeknya ditarik menjadi subjek. A car menjadi subjek berarti ya, a car. Karena a car berarti menggunakan has, tidak menggunakan have karena satu. Has been, jadi be-nya kan menjadi been ini ya, karena verb 3 syaratnya. Has been stolen by the thief, seperti itu. Atau bisa dihilangkan karena seorang pencuri kan sudah jelas ya, namanya orang yang mencuri itu pasti pencuri gitu. A car has been stolen in the parking area. Sebuah mobil telah dicuri di parkiran, seperti itu, di area parkir, seperti itu. Karena ini semua orang tahu, umum, seperti itu. Yang namanya orang yang mencuri barang itu namanya ya pencuri, seperti itu. Sama halnya sopir itu dikendarai oleh bus itu dikendarai oleh sopir. Berarti kan sudah jelas. Bus itu dikendarai oleh sopir, yang mesti yang namanya orang mengendarai atau mengendarai bus itu pasti sopir. Maksudnya yang mengendalikan bus itu sopir, seperti itu. Seperti bukan teacher, seperti itu udah jelas. Jadi ketika sudah jelas tidak perlu dicantumkan. Atau memang sesuatu yang tidak jelas, dicuri seseorang ya, yang kita kan nggak tahu yang nyuri siapa ya, jadi nggak perlu disebutkan seperti itu, dicuri gitu aja, seperti itu. Jadi syarat-syaratnya untuk passive voice seperti itu, teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, karena memang syaratnya memang kita harus tahu tenses ya, dasarnya kita harus tahu tenses, seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, share, and like. Komen-komen juga nggak apa-apa, kan gratis, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.